Sobat Komsos dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama program keuskupan kita, yaitu Keuskupan Sibolga, yaitu Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Bersama saya, Heni. Nah, kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai renungan Injil di Minggu Biasa yang kelima bersama Pastor. Halo Pastor, Shalom. Shalom, Pace Bene. Ya. Nah, sebelum kita memulai untuk mengulas mengenai bacaan Minggu Biasa yang kelima, boleh Pastor memperkenalkan diri terlebih dahulu agar sobat-sobat Komsos mengenalinya. Baik, terima kasih Heni. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik Pastor. ya, baik. Sahabat Komsos, Keuskupan Sibolga ya, di program Orsik kita kali ini. Jumpa lagi dengan kami. Saya bersama dengan Heni pada kesempatan ini hendak berbagi renungan, obrolan singkat berkaitan dengan iman Katolik kita. Dengan saya sendiri, saya Pastor Sergius Lai dari Ordo Kapusin yang bertugas di Keuskupan Sibolga. Demikian ya dari saya Heni ya, sekedar perkenalan singkat kepada sobat Orsik kita dimanapun mereka berada. Oke, baik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita sekarang bersama narasumber yaitu Pastor Sergius. Nah, kita langsung saja Pastor, tetapi sebelum itu kita mulai dengan doa pembuka terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pastor. Baik, kita akan mulai dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami, semua umat-Mu, sehingga kami sampai pada Minggu Biasa yang kelima pada hari ini. Sertailah kami ya Tuhan dalam obrolan kami ini, sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami sharingkan pada kesempatan ini bersama dengan umat-Mu sungguh-sungguh berguna untuk kami dan menambahkan iman kami sebagai umat Katolik. Doa-doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Pastor Sergius yang telah memimpin doa pembuka. Nah, kita mulai masuk nih Pastor, Baik, sisi inti gitu. Tetapi sebelum kita masuk ke renungan kita, mungkin Pastor boleh membantu saya untuk membacakan Injil pada Minggu Biasa yang kelima. Dan membantu juga para sobat kita ya dimanapun mereka berada. Baik sobat Orsik, sebelum kita mendengarkan renungan untuk hari ini, marilah kita mendengarkan bacaan Injil di Minggu kelima masa biasa. Diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, dan ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Baik Sobat Orsik, Sobat Komsos, Keuskupan Sibolga, kita baru saja mendengarkan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada kesempatan ini. Kalau kita lihat Injil ini secara keseluruhan dalam satu perikop ini, itu terbagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama itu membicarakan tentang kisah penyembuhan dari ibu mertua Petrus dan juga orang-orang lain. Bagian yang kedua itu merupakan kegiatan Yesus dalam hal berdoa. Kemudian bagian yang ketiga, di bagian akhir, itu kita melihat bahwa Yesus mengajak murid-muridnya, terutama Simon dan teman-temannya, untuk pergi ke tempat lain guna memberitakan Injil di daerah-daerah yang lain. Dari ketiga dari ketiga hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa inti dari bacaan Injil pada hari Minggu biasa yang kelima ini ialah sebenarnya kegiatan, aktivitas pelayanan, dan doa. Ada 2 aktivitas yang berada di awal dan di akhir. Di awal kegiatan atau pelayanan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit, dan bagian terakhir itu ialah kegiatan Yesus untuk mewartakan Injil di tempat lain. Tetapi kedua kegiatan ini berada di antara satu kegiatan yang lebih penting, yaitu kegiatan Yesus dalam berdoa. Maka tadi kita dengar, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, dan waktu menemukan dia mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Tetapi Yesus menjawab setelah itu, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Jadi Sobat Komsos, Keuskupan Sibolga, dan juga Henia yang ada di sini, sebenarnya bacaan Injil hari ini hendak mengajak kita meletakkan doa itu di antara dari semua kegiatan atau aktivitas pelayanan kita. Nah, jadi ada banyak kegiatan kita, tetapi yang menjadi sentral di antaranya itu ialah doa. Bacaan Injil Markus hari ini sebenarnya bagian pertama di awal dari Injil Markus yang berbicara tentang penampilan Yesus di hadapan umum setelah dia dibaptis. Dan penampilan-penampilan itulah yang hendak diperkenalkan oleh Markus penginjil agar para pendengar-pendengarnya itu memahami dan mengerti bahwa Yesus sekarang sudah hadir sebagai anak Allah, sebagai putra Allah yang datang untuk menunjukkan kekuasaan Allah itu dengan kewibawaan yang dimilikinya. Nah, sebenarnya ajakan Injil Heni untuk kita pada hari ini sebenarnya itu ialah bagaimana kita sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan meletakkan relasi dengan Tuhan, yaitu doa, di antara atau menjadi sentral dari seluruh aktivitas kerja dan pelayanan kita. Yesus banyak kegiatannya. Kegiatan penyembuhan orang sakit, kegiatan pewartaan Injil, memberi makan kepada orang yang sedang lapar, dan macam-macam lagi yang lain. Tetapi dalam Injil yang kita dengarkan seperti tadi, selalu ada waktu di mana Yesus mencari tempat yang sunyi, menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berdoa, untuk berelasi dengan Tuhan, dengan Bapanya. Mohon kekuatan kepada Bapanya, mohon petunjuk, sehingga apa yang dilakukannya itu yang memang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Bapanya. Karena itu kita sebagai ciptaannya, umat Katolik juga, itu diajak untuk selalu menempatkan doa menjadi sentral dari seluruh kegiatan aktivitas pelayanan karitatif kita kepada semua orang. Demikianlah kira-kira Heni dan para Sobat Komsos Keuskupan Sibolga, apa yang menjadi inti dari renungan pada Minggu Biasa yang kelima ini di tahun 2024. Begitu Heni. Ya, baik. Pastor, sangat menarik ya. Ini ada keselarasan antara doa dan juga dengan pelayanan tentunya. Nah, di sini saya ingin bertanya, Pastor. Dari renungan bacaan Injil pada hari ini, yaitu Minggu Biasa yang kelima,
bagaimana sih hubungan antara pelayanan dengan berdoa? Bagus sekali pertanyaannya ya, hubungan antara pelayanan dan Dengan berdoa. doa. Ya, sederhana kita bisa katakan seperti ini Heni ya, hubungan antara pelayanan dan doa. Orang yang memiliki waktu banyak untuk berdoa, maka kekuatan doa itu akan mengalir dalam atau mewarnai juga seluruh pelayanannya. Artinya apa yang dia lakukan, perbuatan cinta kasih, pengorbanan kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari, itu diwarnai oleh pikiran atau konsep bahwa semua yang saya lakukan ini, itu adalah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu kan kita kita temukan dalam relasi kita dengan Tuhan melalui doa, dan seluruh isi dari relasi itulah yang kita bawakan dalam pelayanan kita. Jadi pelayanan kita itu tidak menjadi kosong. Pelayanan kita itu diisi oleh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita berbuat sesuatu bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik kan begitu, tetapi kita melakukan apa yang diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan kepada orang lain. Inilah hubungannya antara doa dengan pelayanan. Jadi sekali lagi, pelayanan yang baik itu harus bersumber dari relasi kita dengan Tuhan, berdasarkan pada kehendak Tuhan, sehingga kita tidak melakukan pelayanan itu menjadi kosong, tak berarti, tetapi yang kita lakukan itulah merupakan kehendak Tuhan. Di mana kita temukan kehendak Tuhan? Melalui doa. Itu dia. Dalam doa kita menemukan semua apa yang dikehendaki Tuhan, dan itu kita lakukan dalam pelayanan kita. Demikian Heni. Oke, sederhananya kan? Iya. Baik Pastor, terima kasih. Berarti menurut Pastor sendiri itu harus selaras antara hubungan dengan Allah melalui doa juga, dan hubungan dengan sesama melalui pelayanan kita. Seperti itu ya Pastor? Iya benar, jadi harus selaras. Iya. Selaras antara relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Seperti itu. Tapi memang yang utama itu ialah harus dengan Tuhan dulu. Karena hal-hal yang merupakan kualitas relasi kita dengan Tuhan, itulah yang kita salurkan, kita alirkan kepada pelayanan-pelayanan kita. Pelayanan karitatif, pastoralis, dan macam-macam yang lain. Begitu, sehingga pelayanan itu kan tidak menjadi hampa dia kan. Pelayanan itu diisi oleh apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kita. Begitu. Oke, Pastor. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini saya mau bertanya juga mengenai masih yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Baik, iya. Iya. Bagaimanakah jadinya jika pelayanan itu tidak disertai dengan doa? Bagaimana jadinya kalau pelayanan itu tidak disertai dengan doa? Nah, itu seperti yang saya katakan tadi kan, pelayanan yang tidak disertai dengan doa, tentu pelayanan itu akan menjadi kosong. Akan menjadi hampa kan. Ya. Dia memang bagus isinya, banyak orang tertolong, tetapi ini hanya menyentuh dimensi kemanusiaan, tapi tidak menyentuh dimensi relasi manusia dengan Tuhan. Artinya ada yang terputus. Nah, yang terputus itu apa tadi? Ada dua tadi kan, satu dari Tuhan, kehendak Tuhan, lalu kemudian ini ke manusia. Nah, kalau nanti misalnya dia hanya melakukan saja, maka hanya satu dimensi saja di sini dari dirinya sendiri kepada orang lain, tapi dia putus dari Allah kepada dirinya. Padahal yang baik itu ialah sebagai orang yang beriman, apalagi orang Katolik kan, ya seharusnya dia itu mendapatkan itu dari Tuhan, lalu yang didapatkannya itu dibagikan kepada orang lain. Jadi antara doa, antara relasi dengan Tuhan itu harus diaplikasikan, dipraktekkan kepada pelayanan-pelayanan dengan sesama kita, sesama manusia. Demikian kira-kira kalau mau menjawab pertanyaan tadi, apa jadinya kalau pelayanan itu tidak atau lepas dari doa kan? Begitu, Heni. Oke, baik. Tadi kan Injil berbicara mengenai Yesus itu dapat mengubah hal yang mendung, situasi yang mendung gitu kan, menjadi yang cerah, yang bahagia, tampak pada Yesus yang menyembuhkan seseorang gitu, dari yang sakit menjadi sembuh. Nah, di kehidupan kita sekarang, realitanya di zaman sekarang ini, kita kadang
sulit untuk memberi ruang untuk Tuhan supaya datang ke kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa memberikan diri, memberikan ruang bagi Yesus untuk datang sendiri kepada kita, terutama untuk mengubah mendung, suram menjadi bahagia, Pastor? Baik, ini pertanyaan yang sangat menantang ya untuk banyak orang ya. Masih juga ada hubungan seperti tadi dikatakan kan, bahwa tidak boleh terjadi putus relasi antara kita dengan Tuhan dengan sesama, kan begitu. Nah, kalau menjawab pertanyaan Hendy tadi kan, tentang apa tadi itu, tentang pertanyaan tadi yang terakhir itu, mengubah situasi. Iya, mengubah situasi kan. Nah, bagaimana cara mengubah situasi? Sebenarnya banyak cara kita bisa mengubah situasi agar hidup kita itu ya memang akan berakhir bahagia, senang, dan ya penuh dengan sukacita sebagai orang beriman kan. Nah, pertama-tama sebenarnya kalau orang sering berelasi dengan Tuhan, maka dia pasti akan memperoleh kebahagiaan. Walaupun dia mengalami hidup yang susah, hidup menderita, tetapi kalau dia memang memiliki relasi yang baik dengan penciptanya, dengan Tuhan, maka semua penderitaan atau semua kesengsaraan, kekurangan, ketidakcukupan yang dialaminya itu tidak dilihat sebagai sebuah beban yang besar untuk dipikulnya, tetapi selalu dilihat sebagai ya bagian dari hidup yang katakanlah semua penderitaan itu bisa disatukannya dengan penderitaan Kristus, kan begitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, bagaimana bisa sampai ke tahap itu? Maka memang banyak cara yang bisa kita buat. Yang pertama, dengan misalnya membaca kitab suci setiap hari. Bagaimana cara menemukan kehendak Tuhan? Bacalah kitab suci. Nah, orang-orang Katolik itu kan, saya tidak tahu di rumah Henny ya, tapi kebanyakan orang-orang Katolik itu, terutama misalnya orang-orang muda yang baru menikah kan, begitu, dikasihkan kepada mereka itu kitab suci. Nah, disimpan di rumah kan, dikasih oleh pastor ketika pemberkatan perkawinan mereka itu, supaya kitab suci itu menjadi pedoman hidup mereka di rumah kan. Nah, tetapi apa yang jadi? Kadang-kadang ini ya tidak selalu begitu kan, tapi kadang-kadang ada beberapa keluarga baru yang setelah pemberkatan perkawinan itu, kitab suci itu ya mereka simpan di salah satu rak lemari yang bagus, sehingga sampai 5 tahun kitab suci itu masih bagus sekali kan begitu. Nah, ini tanda bahwa memang kitab suci itu tidak menjadi pedoman untuk hidup berkeluarga mereka berdua kan begitu. Jadi hanya semacam ritu saja ketika menerima itu dari pastor dalam perayaan pemberkatan perkawinan, hanya sampai di situ. Sampai di rumah ya ditinggalkan saja di lemari atau di rak. Ya udah 5 tahun ketika pastor datang ke sana, ya katakanlah pastor yang memberkati mereka kan begitu. Misalnya Henny nanti menikah, lalu kemudian saya datang memberkati, saya berikan kepadamu kitab suci dengan pasanganmu kan begitu kira-kira, lalu dibawa ke rumah, simpan di rak, lalu saya datang 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, saya melihat, saya bertanya misalnya, Ibu Henny, mana kitab suci yang diberikan ketika kamu diberkati perkawinan ketika itu? Oh, ini pastor. Wah, masih baru sekali ya. Sepertinya belum pernah dipakai. Nah, ini tanda bahwa memang keluarga itu, orang itu tidak memakai kitab suci itu sebagai pedoman. Bisa jadi juga mungkin dia ada kitab suci yang lain, tapi kitab suci yang diberikan seharusnya waktu pemberkatan perkawinan ini harus dipakai terus oleh mereka berdua sebagai pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi itu yang pertama, kitab suci kan. Lalu kemudian yang kedua melalui devosi-devosi kan, apakah doa rosario, apakah penyembahan sakramen Maha Kudus, apakah novena, ya semua ini bisa menghantar orang kepada rasa tentram, rasa aman, ketenangan batin dalam relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama, dan bisa melahirkan apa yang disebut ini tadi dengan kebahagiaan, sukacita, kenyamanan dalam hidup bersama dengan sesama. Begitu kira-kira Henny yang bisa saya jawab. Iya. Bagus sekali pertanyaannya itu. Oke, Pastor, terima kasih atas jawabannya. Iya. Nah, saya punya pertanyaan terakhir, Pastor. Wah, terakhir ini. Iya. Oke. Dan mungkin ini adalah pertanyaan dari Sobat Komsel sekalian, terutama orang mudanya. Ya. Bagaimana realita Injil ini, hubungan Injil ini dengan kehidupan kita sekarang, terutama bagi orang muda?
Baik, ini pertanyaan juga cukup bagus dan menantang ya. Bagaimana realitanya isi dari Injil hari ini untuk kehidupan kita orang beriman, terutama untuk orang muda. Ya, kita tidak mau berprasangka buruk kan terhadap orang muda kan. Karena ya secara umum itu orang muda itu selalu dilihat sebagai pribadi yang suka atau senang menghayati kebebasannya. Nah, kita tahu kalau ketika orang menghayati kebebasannya, hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat religius, itu sering ditinggalkan, kan, sering dikesampingkan. Yang penting itu ialah kita berjalan bersama-sama, piknik, hura-hura, pesta, dan bercerita, sharing, macam-macam. Itulah yang selalu dibayangkan tentang hidup orang muda. Nah, yang saya lihat, saya bayangkan, dan juga kadang diseringkan kepada saya itu, bahwa memang orang muda itu tidak semua juga ya. Saya kira Henny tidak termasuk dalam golongan ini kan begitu. Tapi kebanyakan itu ya orang muda itu jarang memberikan waktunya untuk katakanlah membaca kitab suci, melakukan devosi. Kalau kita lihat di gereja setiap hari Minggu atau hari-hari biasa, berapakah jumlah orang muda yang datang ke gereja? Berapakah jumlah orang muda yang mengikuti devosi? Berapakah jumlah orang muda yang mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan? Tetapi kalau misalnya kegiatan-kegiatan ini dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, yang bersifat kenikmatan badani, misalnya piknik atau apa, ramai sekali OMK di sana kan. Nah, tapi mereka itu tujuannya ya untuk bersenang-senang kan begitu. Tetapi apakah firman Tuhan mereka juga atau katakanlah kitab suci juga mereka pentingkan di sana? Tidak. Untung-untungan kalau ada orang dari antara mereka yang membacakan atau membuat ibadat dengan mendasarkan itu pada kitab suci. Tapi pada umumnya tidak begitu. Nah, inilah realita. Maka memang ajakan kita juga sebenarnya kepada Henny, kepada sobat Komsos, terutama yang anak-anak muda, ya supaya jangan lupa untuk katakanlah apa tadi yang kita sebut itu kan, dua hal tadi itu kan, antara doa dengan bukan mensejajarkan juga sebenarnya. Doa dengan pelayanan tidak boleh disejajarkan, karena doa itu tetap lebih penting. Tapi mengutamakan doa dan pelayanan itu secara seimbang dalam kegiatan-kegiatan kehidupan orang muda juga semua. Jadi tidak hanya melayani terus atau bekerja terus, tetapi untuk orang muda juga ya, kalau kita katakan sisihkan waktu tidak baik, karena doa itu tidak boleh kita sisihkan dari waktu yang ada. Doa itu harus menjadi yang utama, begitu. Jadi dialah yang utama, lalu kemudian dalam yang utama ini ada pelayanan-pelayanan yang kita lakukan sebagai percikan-percikan dari doa itu. Jadi doa tetap menjadi yang utama, begitu. Nah, inilah kira-kira harapan kita lah kepada OMK kita, anak-anak muda kita, supaya dalam kehidupan sehari-hari untuk ya katakanlah menguatkan, meningkatkan keberimanan mereka dengan katakanlah menyeimbangkan antara doa dan juga pelayanan. Jadi itu mengatakan juga ya, doa dengan datang ke gereja, dengan ikut doa bersama di lingkup OMK, di KBG, di macam-macam, ini penting sekali. Lalu kemudian juga dengan pelayanan-pelayanan kita. Jadi semua dua hal ini seperti ditunjukkan oleh Injil hari ini sangat penting untuk kita semua dan juga untuk sobat Komsos, terutama OMK kita di manapun mereka berada. Begitu saya kira ya, Henny. Oke, Pastor. Terima kasih atas jawabannya, Pastor. Nah, bagi sobat Komsos sekalian, terutama orang muda, ada pesan nih sedikit dari Pastor Sergius bahwa orang muda harus terlibat aktif, terutama di dalam gereja, karena itu akan selaras juga dengan pelayanan kepada sesama. Begitu ya, Pastor? Benar sekali. Iya. Oke. Kita sudah sampai nih, Pastor, di penghujung. Ya, istilahnya penghujung. Penghujung gitu. Acara kita ya. Iya. Mungkin Pastor boleh memberikan kesimpulan mengenai bacaan Injil atau renungan kita pada hari ini? Boleh. Ya. Kepada kita semua ya. Ya, jadi kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sobat Komsos, Keuskupan Sibolga, dimanapun Anda berada, bacaan hari ini sebenarnya mengajak kita untuk
memiliki kualitas-kualitas seperti yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Dan kualitas itu ialah kualitas dalam pelayanan kasih. Pelayanan kasih ini seperti ditunjukkan oleh Yesus, seperti penyembuhan kepada orang yang sedang sakit, pewartaan kepada orang-orang lain yang tidak hanya di tempat kita, tapi kepada semua orang yang membutuhkan. Tetapi semua hal yang kita kerjakan, semua hal yang kita buat, itu harus didasarkan pada relasi kita dengan Tuhan sendiri. Tidak boleh seluruh aktivitas kita itu lepas dari relasi kita dengan Tuhan. Jadi kegiatan pelayanan kita setiap hari, baik itu di keluarga, baik itu di organisasi, baik itu kepada masyarakat umum, akan sangat bermanfaat, akan sangat berguna kalau itu didasarkan pada relasi kita dengan Tuhan, karena di dalamnya kita mendapatkan kehendak Tuhan, apa-apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita setiap hari. Demikian Sobat Komsos, Keuskupan Sibolga dan juga Heni yang sudah membawakan acara kita pada kesempatan ini. Oke, baik. Terima kasih Pastor atas kesimpulan singkat yang dapat diberikan kepada kita Sobat Komsos sekalian. Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara, ya, sudah hampir selesai istilahnya. Jadi saya Heni berterima kasih juga kepada narasumber kita pada sesi kali ini, yaitu Pastor Sergius, yang telah memberikan renungan yang sangat baik, terutama untuk orang muda sekalian. Nah, mungkin sekarang Pastor kita boleh menutup dengan doa yang dipimpin oleh Pastor sendiri. Baik, kita akhiri ya, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, kita berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami datang kepadamu dan mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu kepada kami pada kesempatan ini. Kami mohon kepadamu agar Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami, dan juga menguatkan kami untuk bisa dan mampu berelasi, berkomunikasi dengan Engkau melalui doa, serta membawakan seluruh kehendak-Mu itu dalam kegiatan-kegiatan kami, dalam pelayanan-pelayanan kami, kepada semua orang yang kami layani atau yang dipercayakan kepada kami untuk kami layani. Berkatilah semua umat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga pada hari Minggu biasa yang kelima ini, mereka semua dapat memperoleh sukacita dan kegembiraan yang berasal daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Pace bene. Iya. Sekian Orsik pada Minggu biasa yang kelima. Ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.